Halo semuanya, selamat datang kembali di video market review XAUUSD bersama Mandana. Ini adalah video market review XAUUSD yang terjadi pada hari kemarin tanggal 18 April 2023. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe agar belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share yang sekiranya memerlukan pengetahuan tentang kenapa perjalanan XAUUSD kemarin. Ya. Oke, langsung aja di sini ya, seperti yang sudah saya bilang juga di hari kemarin ya, bahwa di time frame H1 di sini itu sepertinya terjadi bullish divergence ya, yang dimana harga itu membuat lower low dari sini ya. Harga itu membuat lower low ya. Harga itu membuat lower low, tapi di indikator pasti membuat lower high ya. Jadi maksudnya lower high itu dia begini. Nah, dia begini baru dia bergerak naik. Jadi bisa dibilang kemarin itu seperti ini ya. Dia lebih low-nya di sini lebih tinggi ya dari pada saat turun. Low-nya di sini anggaplah indikator di sini ya. Ini low-nya dan kemudian ini retrace naik. Dan kemudian ini ketika turunnya ini hanya segini aja. Sebelum akhirnya harga itu naik. Jadi kalau kita lihat di sini dia membuat lower low, tetapi di indikatornya itu dia membuat lower high di sini. Nah, jadi inilah yang disebut dengan bullish divergence ya. Dan benar aja kemarin harga itu sempat naik ya. Sempat naik sampai ke yang tertinggi itu di harga 2011 ya. Dan kemarin itu bahkan jika teman-teman sempat nge-buy ya, jika teman-teman sempat nge-buy itu saya rasa kayaknya ada yang kena stop loss di sini ya, akibat adanya liquidity grab di sini ya. Jadi semuanya di sini pada saat dia bergerak naik di sini ya, pada saat dia mulai ada bullish engulfing lagi dan dia mulai bergerak naik selama satu hari kemarin. Ada penurunan di jam malam kemarin ya. Penurunan secara berita itu kemarin sebenarnya nggak ada ya, karena sekali lagi kemarin itu secara berita USD yang penting itu nggak ada. Kemarin beritanya cuma ada billing permit dan hosting start doang. Ya sebenarnya itu ya nggak terlalu lah ya bisa dibilang. Jadi ketika dia turun di sini ya, ketika dia turun seperti ini, yang teman-teman sekiranya itu ada nge-buy sepertinya sih kena stop loss kayaknya. Jadi karena dia pergerakannya itu dia turun tajam ya. Dia itu turun tajam seperti ini ya, turun tajam dan kemudian karena tidak ada berita turun tajam dan kemudian harga bergerak naik. Jadi ibaratnya ini tuh seperti stop loss hunter mungkin teman-teman boleh bilang, ataupun seperti manipulasi permainan market, atau seperti liquidity grab ya, terserah bahasanya teman-teman sendiri. Karena pergerakan seperti ini yang liar seperti ini hanyalah, kalau bahasa saya sendiri ini adalah manipulasi aja sih. Manipulasinya itu adalah dalam artian dia menghabiskan semua pergerakan ataupun semua perjalanan candle yang ada di sini ya. Jadi perjalanan candle di sini itu dihabiskan dengan satu candle besar ya, satu candle besar di sini. Dan ketika dia sudah habis ya, dan ketika semua candle di sini habis perjalanan naiknya di sini, dan ketika habis kemudian harga mulai bergerak naik langsung ke atas. Dan kebetulan juga kemarin juga sudah saya plotkan di sini ada satu struktur area supply ya kan, di area 2009 atau 2008 kayak kemarin ya. Jadi yang sempat ambil posisi sell juga di sini itu sebenarnya teman-teman juga sudah mendapatkan profit, tapi profitnya ya sedikit ya, profitnya sedikit di sini. Seperti itu. Dan kalau kita lihat juga di daily, kita kalau dilihat secara candle kemarin memang sih dia bergerak bullish ya, dia bergerak bullish naik ya, bergerak bullish naik di sini. Naiknya itu sampai ke 2005 penutupannya. Penutupannya itu di angka 2005. Dan ini merupakan satu-satunya dalam artian satu-satunya kejadian di gold di mana harga itu mondar mandir di sekitaran harga 2000 berulang kali ya.
Jadi semenjak tanggal 4 April kemarin harga break 2000 turun lagi ya, turun cuma sampai di 1990, ngebreak lagi di atas sampai 2045, turun lagi ke 1990, naik lagi di atas 2000. Jadi bisa dibilang kalau saya pribadi ini merupakan pengalaman pertama juga ya, dan dimana harga gold itu mondar-mandir di harga 2000, nggak balik-balik ya. Jika dibandingkan dengan pada saat COVID ya, pada saat COVID harga itu naik di atas 2000, kemudian turun kencang ya. Walaupun sempat retrace naik lagi, kemudian harga langsung bergerak turun dan langsung stay di bawah 20, di bawah 2000. Lalu pada saat perang invasi Rusia Ukraina, harga naik sampai ke 2000, kemudian langsung dibawa jatuh di bawah 2000. Sebelum akhirnya berusaha dites ke 2000 lagi tapi nggak bisa, dan harga terus stay di bawah 2000. Dan sekarang harga itu mondar-mandir di angka 2000 ya. Jadi bisa dibilang market yang kemarin-kemarin itu sepertinya menurut saya itu perlu ada titik ya, bukan titik sih, mungkin lebih tepatnya perlu ada suatu berita, mungkin ada suatu pemicu ya, sehingga market itu tuh harus jelas ya. Market tuh harus jelas. Jadi karena kalau dilihat juga di sini tuh XAUUSD-nya tuh masih masih intact sebenarnya dalam bentuk rising wedge-nya kan. Rising wedge juga saya gambar di sini juga masih intact ya kan. Jadi harga itu belum break rising wedge juga belum, harga masih mondar-mandir di angka 2000 ya kan. Jadi kalau saya bikin di sini ya di angka 2000 di sini, itu harga itu bolak-balik di sana doang masalahnya gitu loh ya. Bisa dilihat break 2000, break lagi di bawah 2000, break lagi di atas 2000, break lagi di bawah 2000, break lagi di atas 2000. Jadi 2000 itu sekarang itu bisa dibilang, kemarin kan saya katakan 2000 itu adalah titik krusial bagi para seller, karena jika itu di break maka otomatis harga bisa terbang. Tetapi walaupun 2000 itu titik krusial, tidak serta-merta ketika harga break 2000 harga itu langsung terbang signifikan banget. Ya kemarin sempat sih ya, yang di sini itu. Ya, di sini ini harga signifikan banget terbang ya. Tapi setelah signifikan banget terbang, apa yang terjadi? Harga dibanting turun lagi itu loh. Jadi kalau saya pribadi itu dengan angka psikologi di 2000 ya, harga sekarang itu bisa dibilang kok aneh kalau boleh saya bilang ya. Kalau boleh saya pribadi bilang harga itu aneh, walaupun memang secara structure itu masih naik ya, market structure masih bullish juga ya kan. Jadi kalau saya pribadi, ini kan saya hanya pendapat pribadi ya. Kalau pendapat saya pribadi secara fundamental itu, sekali lagi saya tidak senang ketika melihat gold di atas 2000. Kenapa ya? Harga itu masih terlalu tinggi. Lamaran terlalu tinggi itu pasti ada yang nggak beres gitu loh. Apapun itu pasti nggak ada yang nggak beres. Oleh karena itu saya sebenarnya tuh lebih prefer di bawah 2000, terserah ada mau di 1900, 800 itu seperti itu. Jadi kalau udah masih stay di atas 2000 ya itu agak sulit sih sebenarnya ya. Apalagi harga itu bolak-balik di range harga 2000. Break di bawah 2000, lagi naik di atas 2000, dan sekarang harga berusaha untuk keluar zona supply yang sudah saya gambar kemarin ya. Berusaha untuk keluar daripada zona supply yang di sini. Break dalam artian break ke atas ya, seperti itu. Jadi lebih detail nanti akan saya sampaikan lagi di analisa harian di XAUUSD pada hari ini ya. Jadi teman-teman sekian aja untuk market review XAUUSD pada hari kemarin. Memang secara overall berita juga nggak ada, sehingga pergerakan XAUUSD itu sedikit ya, ada sih pergerakan tapi tidak terlalu kencang juga ya. Sekian aja untuk market reviewnya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di video market review XAUUSD selanjutnya. Bye bye.